Assalamualaikum teman-teman. Semoga baik-baik aja ya. Video kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan Islam. Islam masa lalu yang gemilang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia di dunia ini. Memang merupakan sebuah realitas sejarah dengan mengenang kembali masa-masa kebudayaan dulu. Diharapkan umat Islam secara sadar dan jujur dan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, yang sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur. Itu juga dengan peristiwa sejarah. Kita sebagai manusia yang diberi akal pastinya harus mengingat apa yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan bagaimana kejadiannya. Akal bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Pertama, runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu. Karena kan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Kholik, saling dengki dan serakah. Yang kedua yaitu modernisasi yang telah mengglobal. Ini ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena permainan baru berupa alat komunikasi atau musik. Harun Nasution menyebutkan bahwa Islam terbagi ke dalam 3 periode besar. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi pada tahun 650 sampai tahun 1911, integrasi pada tahun 1900 sampai 250 Masehi. Lalu yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar, yakni pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Periode ini terjadi mulai tahun 1800 hingga sekarang. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 1650 hingga 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu ini, terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Dari kedua kerajaan besar tersebut, kita di sini akan menjelaskan masa kerajaan Daulah Abbasiyah. Teman-teman, siapa sih Daulah Abbasiyah? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui atau bahkan belum mengetahui Daulah Abbasiyah. Nah, di sini ada sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad atau sekarang ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad
132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut, ada 37 yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi, pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Selanjutnya akan membahas keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama kita akan membahas faktor internal. Faktor ini lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya, 1. Hubu dunia atau kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia. 2. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. 3. Meningkatnya konflik keagamaan. Dan keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Pembahasan kedua yaitu faktor eksternal. Banyak munculnya pemberontakan setelah periode kedua. Khalifahan Daulah Abbasiyah ternyata tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. Lalu, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Lalu ada kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang diperoleh oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan arsitektur. Kemajuan peradaban yang pertama dimulai dari pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan, Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Lalu yang ketiga, terjadi di bidang politik dan bidang militer. Lalu yang keempat, ada ekonomi pada perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa. Ia merupakan tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Ada pada sektor perindustrian dan ada pula pada sektor pertanian. Lalu pada seni budaya, peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah di kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra.
Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur, seni tata kota, dan seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah di kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan dalam mengambil pelajaran berkaitan dengan masa kejayaan Islam adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca, lalu teman-teman bisa melakukannya lalu mengamalkannya. Nah, gimana nih sekarang teman-teman? Sudah paham kan tentang kebudayaan Islam dan bagaimana cara mengatasi pudarnya kebudayaan Islam? Cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kami dengan baik dan sampai jumpa.